There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembali lagi teman-teman. Mana nih yang tim-tim garcep dari mana aja? Boleh komen-komen di bawah kolom komentar ya, biar aku jadi tambah semangat lagi. Soalnya akhir-akhir ini aku tuh lagi mager banget ya teman-teman. Lagi bukan mager sih, dunia nyata aku tuh lagi rempong banget. Mana anak mau persiapan perpisahan wisuda, mau bagi rapor, terus kayak banyak banget yang harus aku kerjakan, apalagi aku harus persiapkan perpindahan sekolah adik aku lagi. Itu masya Allah banget rempongnya. Jadi maaf ya kalau aku belum sempet konsisten untuk bikin video lagi. Nah di sini aku mau posting video ala kadarnya sih teman-teman. Ini tuh sempilan dari video-video aku yang sisa-sisa. Jadi ya udah aku jadiin satu video aja. Mungkin durasinya tuh kurang gitu ya. Biasanya kan durasi aku tuh minimal itu kayak 15 menit gitu ya. Kalau udah kurang dari 15 menit pasti viewersnya tuh bakal anjlok banget. Tapi ya udah nggak apa-apa, di sini aku mau menyapa teman-teman aja biar aku tuh jangan dilupain ya. Nah di sini aku unboxing ada 2 paketan dari Opsimum. Itu tuh paketan baby ya teman-teman. Terus di sini aku juga ada unboxing baju. Nah ini tuh kemarin dapet kayak endorse gitu ya, kayak bukan endorse sih, ini tuh aku beli gitu pakai sampel Shopee gitu ya. Aku pikir nggak keterima gitu teman-teman, tapi alhamdulillah keterima. Nah ini aku ada beli atau aku ambil sampel itu kayak baju gini, lumayan kan bisa buat konten gitu. Dan ini tuh untuk bahannya ya biasa aja sih teman-teman, karena kan ini kan sesuai dengan harga ya. Kalau nggak salah harganya tuh sekitar 40 ribuan deh. Nah ini tuh bisa bikin kita tuh jadi kayak lebih elegan gak sih? Aku tuh kalau ada rezeki pengen banget ganti semua baju tuh kayak gini gitu, pakai kayak gamis-gamis daster gitu kan. Ada sih daster yang kayak gamis gitu. Jadi kalau mau buat konten itu ya udah pakai gaun gini. Cuman kan ini tuh nggak terlalu libet gitu, kayak lebih polosan, terus kayak lebih simple aja menurut aku ya. Jadi nanti kalau rezeki itu ada, pengen beli yang kayak gini aja. Dan ini tuh kayaknya dingin banget. Kalau untuk di rumah sih menurut aku ini worth it banget, soalnya ini kayaknya tipis gitu ya, cuman nggak nerawang, tapi ini enak gitu dipakai untuk aktivitas. Makanya pengen gue borong sih akunya. Nah di sini lanjut setelah unboxing, di sini aku mau masak ya teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya masak yang dimager-magerin gitu, karena sebenarnya nggak kepengen di record gitu, tapi bingung gitu nanti nggak ada konten gitu ya. Jadi udah di sini aku record aja. Nah kemarin itu Abang Rais tuh ribut banget, pengen banget katanya makan mie goreng katanya. Soalnya udah lama banget aku nggak makan mie goreng, nggak bikin mie goreng. Makanya di sini aku beli mie goreng dan aku bikin. Biasanya aku tuh kalau bikin mie goreng itu aku ulek gitu ya bumbunya, tapi ini aku memang super mager, sibuk banget kesana kesini, rempong. Ya udah di sini untuk untuk bumbunya aku rajang-rajang aja biar cepet. Terus ini aku masak sama bumbu-bumbu mie-nya. Biasanya aku pakai bumbu mie itu nggak semua ya aku pakai teman-teman. Paling aku pakai 2 bungkus. Misalnya aku masak mie 4 bungkus, aku pakai 2 bungkus aja. Nah ini aku masak mie-nya itu sekitar berapa ya, ini tuh mie sukses isi 2-nya aku beli 2, terus aku tambahin lagi sama interminya tuh 2. Jadi pokoknya kalau ditotalkan itu 6 gitu ya. Kalau kami masak mie nggak bisa dikit-dikit ya teman-teman, banyak gitu ya, karena orangnya tuh pada kuat-kuat makan, pada kuat-kuat makan cemilan seperti ini. Kalau mie ini maksud yang aku pikirkan itu mie ini tuh bukan makanan yang kayak gimana gitu, makanan yang untuk dicemilin gitu ya, bukan makanan untuk sayur gitu, bukan makanan pokok juga gitu, pokoknya makanan yang dicemilin gitu. Makanya nggak cukup sedikit, karena kami orangnya 5 ya, jadi masaknya banyak. Apalagi porsi mie sekarang itu kecil-kecil
kecil ya teman-teman, beda banget sama mie zaman dulu gitu. Jadi satu porsi itu kayaknya kalau untuk aku sendiri mah kurang gitu. Oke, lanjut. Di sini tuh aku mau taruh di piring. Ini aku mau makan mie dulu ya, cuman gak aku record. Sekian nih dulu ya teman-teman untuk masak-masaknya. Oke, lanjut. Di sini tuh aku lagi jalan-jalan sore gitu sama suami, dan kebetulan di sini tuh adalah hari Sabtu gitu ya. Ini tuh pekan Sabtu, dan ini tuh rame banget ya, banyak yang jualan baju kayak baju sekolah. Soalnya kan mau ajaran baru, udah pada beliin baju sekolah. Terus di sini juga udah rame gitu, udah buka. Soalnya ini sorean, jadi semua pedagangnya itu udah jualan, udah buka gitu. Nah, di sini aku sama Pak suami itu mau keliling-keliling, mau cari untuk bahan-bahan bikin buket bunga gitu ya. Kami kan mau acara perpisahan wisuda. Nah, ini sekilas aja ya teman-teman aku lihatin, soalnya ini tuh betul-betul menguras otak banget untuk bikin kayak gini, karena kan nggak pengalaman ya bikin kayak gini. Jadi satu malaman aku sama suami bikin ini gitu ya, buat kakak Riri wisuda. Alhamdulillahnya kakak Riri itu suka banget, cuman maaf banget aku tuh nggak lihatin hasilnya. Soalnya gimana ya, aku tuh udah memang buru-buru, pas bangun pagi juga aku udah kesiangan karena acara wisuda itu dimulai jam 7:30 dan aku tuh riwo banget. Aku bangunnya jam 6, mana mau sarapan gitu ya, mana mau bersihin rumah dulu. Soalnya aku kan nggak sempet gitu ya untuk bukan nggak sempet, maksudnya aku nggak suka kalau pergi-pergi tuh rumah kotor, jadi harus bersihin rumah dulu. Jadi udah aku garcep aja kayak kapal ini ya, jet ya, kayak paspus aja gitu, satset, pokoknya cepet siap semua dan aku bisa berangkat. Itu aja aku udah telat gitu ya datangnya teman-teman, dan alhasil aku tuh nggak sempat untuk kebanyakan nge-record. Nah, di sini tuh ini tuh udah hampir jam 10 malaman gitu ya. Ini tuh nggak ada rencana bikin ini, tapi malah keingetan gitu. Kasihan juga nanti kakak Riri kalau seandainya nggak ada burketnya gitu yang mau dipegang dia tuh nggak ada gitu. Dan ternyata di sekolahan itu ada jual gitu teman-teman. Aku nggak tahu ya, itulah kita mak-mak ya, super rempong. Di situ hujan, di situ nyediain payung, gitulah kira-kira ya. Nah, di sini ini dibantuin sama Pak suami ya bikinnya. Alhamdulillah ini tuh hasilnya cantik, walaupun aku lupa untuk fotoin hasilnya gitu ya. Tapi nanti ada fotonya yang dipegang sama kakak Riri. Oke, kita lanjut aja. Sudah sampai di tempat wisuda. Nggak tahulah, kerempongan itu memang luar biasa rempong, karena aku tuh harus make upin kakak Riri lagi, terus aku harus urusin adeknya lagi. Itu tuh bener-bener, apalagi ngerjainnya tuh cuman sendirian gitu ya teman-teman. Wah, luar biasa lah pokoknya ya. Ini tuh acara wisudanya tuh lama banget teman-teman, dari mulai jam 7:30 sampai jam 1 gitu ya. Dan ini tuh semua pertunjukan lah pokoknya ditunjukkan, dari festival drum band sampai tari menari lah ya teman-teman. Di sini juga ada kayak kata sambutan dari beberapa orang-orang ternama gitu ya, ternama di kota Medan maksudnya. Kayak kepala desa, bukan kepala desa, apa sih itu, kayak dokter. Ada dokter yang aku lupa namanya, dokter Muhammad Ridho kayaknya ya. Dan itu tuh katanya sih orang yang nomor 1 gitu ya di Medan ini, cuman dia tuh kayak nomor satunya tuh di bagian kedokteran gitu ya, di bagian kesehatan. Jadi beliau itu tadi datang dan dapat kata sambutan juga, serta dapat cenderamata juga dari beliau. Dan di sini juga ada kayak pembagian piagam bagi pemenang-pemenang yang kayak murid teladan, murid yang tepat waktu, terus kayak murid yang baik budi gitu ya. Pokoknya semua tuh ada prestasinya gitu ya. Kalau kakak Riri mah nggak ada teman-teman, soalnya dia sekolah itu masuk jam 8, dia datangnya jam 9. Terus udah gitu 1 minggu itu liburnya bisa sampai 2 harian ya. Ya ampun, itu emaknya apa anaknya yang salah ya. Oke deh, oke, kita lanjut aja. Ini tuh sebenarnya udah hampir selesai.
Nah ini anak aku mau dipanggil gitu ya, soalnya dia itu mau terima penghargaan sama piala atau trofi cenderamata dari sekolahannya. Ini tuh kayak gimana ya, biar adil kali ya, jadi semua anak itu mendapatkan satu piagam untuk kenang-kenangan dan juga piala. Jadi kayak yang kemarin lomba-lomba, nah kemarin itu banyak banget lomba-lomba teman-teman, dari lomba menggambar, surat pendek, banyak banget, dan banyak teman-temannya tuh yang kayak dapat piala yang apa gitu ya. Dan anak-anak aku tuh nggak ada yang menang gitu ya. Jadi alhamdulillahnya di sini ditutupin gitu, semua anak-anak diberi piala satu. Nah ini dia anak aku lagi dikasih piagam ya. Cuman aku nggak bisa videoin sampai yang detail banget atau video dekat. Soalnya ini tuh betul-betul rame dan orang tuanya tuh pada antusias banget ngerekam anaknya gitu ya. Makanya aku tuh daripada aku nyumpel terus aku tinggalin adik Rara, soalnya kan aku bawa adik Rara ya teman-teman, jadi takut adik Rara tuh nanti jatuh atau luka lagi. Nah kemarin adik Rara tuh sempat luka gitu teman-teman, jadi aku rada-rada trauma gitu untuk ninggalin atau nggak lihatin dia. Ini aja aku pangku terus, aku pantengin terus, takut banget gitu ya. Soalnya orang-orang zaman sekarang itu kayak gersa-gerusu, dan kalau udah bikin salah satu kesalahan atau bikin anak orang cedera itu jarang banget sih mau minta maaf. Makanya aku tuh kecewa sih sebenarnya, kemarin adik Rara tuh dibikin luka sama salah satu wali murid dari sekolahan ini, tapi beliau itu kayak nggak mau gitu untuk minta maaf, malah beliau itu malah marah-marah sama aku. Jadi itu kayak bikin miris banget ya, orang Indonesia warga 62 tuh kayak udah lupa diri gitu, dan dia jadi dia tuh anggap udahlah kita lupain aja orang yang seperti itu, semoga kita nggak seperti itu dari mana. Nah ini lagi foto-foto dari itu, kalian bisa lihat anak aku yang mana ya. Kalian tahu nggak anak dari yang mana? Kalau kalian tahu, kalian boleh ini ya, seneng banget sih sebenarnya, karena dia pikir itu dia menang gitu ya, menang dapat piala. Tapi ya udah, di sini tuh aku senengin aja dia, dan aku bilang aku bangga sama dia biar dia tuh nggak kecil hati gitu ya. Karena kemarin dia waktu mewarnai dan menghafal surat pendek itu tuh udah kayak berjuang banget gitu, ternyata kalah. Namanya kita lomba ya, menang atau kalah itu hal yang biasa. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih banyak aku ucapkan kepada teman-teman yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua, dan semoga apa yang kalian cita-citakan terwujud di tahun ini. Aku juga minta maaf kalau belum sempat balas komentar-komentar kalian, dan aku juga minta maaf kalau seandainya perkataan dan di video aku ini, dubbing atau video yang aku buat itu buruk gitu ya. Pokoknya aku minta maaf ya teman-teman, atau menyinggung perasaan kalian, aku minta maaf gitu ya. Maaf ya teman-teman. Oke deh, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.